Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Semoga saleh dan salehah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan ya, diberikan peluang dan semangat di dalam belajar ya, sehingga kita bisa mendapatkan ya ilmu dari apa yang disampaikan oleh Pak Guru maupun Bu Guru. Baik, ini pertemuan kita yang ketiga dalam satu bab ya, artinya dari satu pelajaran ini, pelajaran ketujuh tentang wudhu. Pertemuan pertama kita bahas tentang syarat-syarat wudhu sudah, kemudian pertemuan kedua tentang rukun-rukun wudhu, dan sekarang pertemuan yang ketiga ya, pertemuan terakhir di pelajaran ini ya, di pelajaran yang ketujuh ini, yaitu tentang sunnah-sunnah wudhu ya, sunnah-sunnah wudhu ya. Baik, langsung saja ya, bahwasannya di antara sunnah-sunnah wudhu agar wudhu kita ya sempurna tentunya ya, dengan mengerjakan ini sunnah-sunnah ini ya, nanti akan kita simak satu persatu, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Yang pertama yaitu kita bersiwak ya, kita bersiwak. Nah, apa itu ya? Itu adalah kayu siwak ya, yang digambar ini adalah kayu siwak, digunakan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya untuk membersihkan gigi, untuk membersihkan gigi atau menggosok gigi ya. Karena pada waktu itu belum ada sikat gigi seperti sekarang. Jadi Nabi kita SAW menggunakan siwak ini untuk menggosok gigi ya, maka disunahkan sebelum berwudu kita menggunakan siwak ini. Apa masih ada zaman sekarang? Masih ya, bahkan ada yang jual ya, atau banyak yang jual ya. Nah, barangkali sol dan soleha, umi atau abinya ada yang mempunyai siwak ya, nanti boleh memegang ya, atau melihat bentuk siwak itu seperti apa ya. Ini adalah sebuah kayu ya, kayu khusus. Tidak semua kayu bisa digunakan untuk menggosok gigi, hanya kayu ini aja, ini saja yang ujungnya itu seperti sikat ya, lembut, tidak merusak gigi ataupun gusi. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, setelah kita bersiwak ya atau menggosok gigi, maka disunahkan untuk membaca bismillah ya, membaca apa? Bismillah ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wala wudu liman lam yadkurismallahi ta'ala alaihi ya, bahwasannya tidak akan atau tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca atau menyebut nama Allah atau tidak membaca bismillah ya. Kemudian juga setelah kita membaca bismillah, maka disunahkan kita membasuh ya, membasuh kedua telapak tangan ya. Jadi telapak tangan kita ya dibasuh kiri dan kanan. Setelah kita membasuh telapak tangan kita kemudian berkumur-kumur ya, tiga kali ya. Ketika berkumur-kumur ya, kita menciduk air ya, mengambil air dengan tangan kita, sekaligus kita masukkan ke mulut dan ke hidung ya, dalam satu cidukan, dalam satu genggaman air yang ada di tangan kita, yaitu masuk ke mulut untuk kita kumur-kumur dan masuk ke hidung untuk istinsyak ya, menghirup air tersebut, kemudian istinsar ya, mengeluarkan air yang masuk ke dalam hidung. Artinya kumur-kumur kemudian dikeluarkan, airnya tidak ditelan, sama masukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan juga, tidak dimasukkan ya, hanya disedot ya, dihirup kemudian dikeluarkan lagi ya. Ini namanya istinsyak dan istinsaur. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam ya, yaitu membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Jadi ketika kita membasuh kedua telapak tangan atau membasuh tangan ya, kita
jarinya di sela-sela supaya airnya itu mengenai ya, merata ya ke sela-sela jari, yang memang kalau kita tidak menyela-nyela itu airnya terkadang tidak sampai ya ke bagian tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah menyela-nyela baik jari tangan maupun jari kaki ya. Jadi bukan cuma tangan aja, kaki juga di sela-sela ya, boleh dengan kelingking atau dengan jari yang lain, agar sekali lagi bisa terkena secara keseluruhan ya, atau terkena air bagian kaki tersebut. Nah, kemudian setelah itu mengusap kedua telinga ya, mengusap kedua telinga. Nah, jadi tidak basuh, cukup diusap ya. Caranya itu jari telunjuknya dimasukkan ke lubang telinga, kemudian ibu jarinya di luar telinga seperti yang ada di gambar, kemudian diusap dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Nah, setelah mengusap telinga ya, di antara sunah-sunah wudhu yang lainnya adalah kita mendahulukan anggota wudhu yang kanan, kanan dulu ya, sebagaimana Nabi mencontohkan yang kanan dulu baru yang kiri ya, tangan kanan dulu baru kiri. Ketika kaki, tangan dulu baru kiri, kaki kanan dulu baru kiri. Kalau telinga berbarengan ya, tidak kanan dulu baru kiri tapi berbarengan seperti itu ya. Setelah itu ya, sunah-sunah yang lainnya adalah bahwasannya setiap basuhan itu 3 kali ya, mencuci telapak tangan 3 kali, kumur-kumur dan istinsyak, masukkan air dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi istinthar, ini 3 kali juga ya. Kemudian mengusap kedua telinga ini hanya sekali ya. Menyela-nyela jari kaki maupun tangan ini juga 3 kali. Kemudian hanya bagian ketika mengusap telinga itu cukup sekali saja ya. Kemudian setelah itu tuntas, kita selesai ya wudhu dengan sempurna ya, dari awal sampai akhir. Maka kita berdoa. Apa doanya? Insyaallah sudah hafal. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sampai situ atau boleh tambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, seperti itu ya, sunah-sunah wudhu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mempraktekkan tata cara wudhu yang benar ya. Syaratnya kita kerjakan, rukunnya kita tidak tinggalkan, sunnah-sunnahnya kita jaga ya, sehingga wudhu kita menjadi wudhu yang sempurna ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu seperti wuduku ini ya, kemudian dia mengerjakan sholat ya, maka dibukakan pintu surga yang 8 ya. Dia boleh masuk dari mana saja ya, dari pintu surga tersebut. Jadi wudhu ini merupakan ibadah yang mulia. Saking mulianya wudhu dengan sholat tidak terpisahkan. Artinya orang mau sholat ya wudhu dulu. Gimana sholatnya mau diterima kalau wudhunya belum benar ya, kalau wudhunya tidak benar. Maka sekali lagi pada ingatkan soleh dan solehah kalau wudhu ya, jangan asal cepat-cepat ingin selesai. Perhatikan anggota basuhannya sudah sesuai belum ya. Terkadang kita karena buru-buru cepat-cepat, atau sudah iqomat ya, takut ketinggalan, cepat-cepat wudhunya padahal masih banyak yang terlewat. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya juga tidak akan sah, karena tidak akan sah sholat yang tidak berwudhu, dan tidak sah wudhu bagi orang yang basuhannya itu tidak sempurna ya, tidak sempurna, apalagi rukunnya yang harus dikerjakan dengan baik, yang dengan benar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.